warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kalkulus. Baiklah, langsung saja. Nama saya Nurika Pramesti, NIM 211408018, BP 21 Tadrisika Fisika. Akan menjelaskan materi yang pertama. Turunan, kemiringan garis singgung, kecepatan zat, laju pertumbuhan organisme, keuntungan marginal, kepadatan kawat adalah merupakan konsep matematika yang dikenal dengan istilah turunan atau derivatif. Definisi turunan suatu fungsi f adalah fungsi lain yang nilainya pada sembarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f x tambah h kurang f x per h. Asalkan limit ini ada dan bukan lebih atau kurang. Jika ini memang ada, maka dikatakan bahwa f terdiferensiasi di C. Pencarian turunan disebut diferensiasi dan bagian kalkulus yang berhubungan dengan turunan disebut kalkulus diferensial. Andaikan fx sama dengan 13x kurang 6, carilah f aksen 4. Caranya, f aksen 4 limit h menuju 0, f 4 tambah h kurang f 4 per h sama dengan limit h menuju 0, 13 4 tambah h kurang 6 kurang 13 kali 4 kurang 6 per h. Limit h menuju 0, 13h per h sama dengan limit h menuju 0, 13 sama dengan 13. Teorema kediferensiasian mengimplikasi kekonstituen fungsi. Jika f per c ada, maka f dikatakan konstitu di C. Penulisan bentuk lain untuk keturunan diberikan oleh Gottfried Leibniz yang sering dikenal dengan sebutan notasi Leibniz. dy sama dengan dx sama dengan limit delta x menuju 0, delta dy per delta dx sama dengan limit delta x menuju 0, f x tambah delta x kurang fx per delta x sama dengan f aksen x sama dengan dx fx. Aturan pencarian turunan. Teorema 1, aturan fungsi konstan. Jika fx sama dengan k adalah bilangan konstan, maka f aksen x sama dengan 0 atau dx buka kurung k tutup kurung sama dengan 0. Bukti f aksen x sama dengan limit p menuju x, fp kurang fx per p kurang x sama dengan limit p menuju x, k kurang k per p kurang x sama dengan limit p menuju x, 0 per p kurang x sama dengan 0. Contoh, turunan dari y sama dengan 2 adalah y aksen, sama dengan dy per dx sama dengan d2 kurang dx sama dengan dx buka kurung 2 tutup kurung sama dengan 0. Teorema 3, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1 atau dx buka kurung x tutup kurung sama dengan 1. Bukti, f aksen x sama dengan limit p menuju x, fp kurang fx per p kurang x sama dengan limit p menuju x, p kurang x per p kurang x sama dengan 1. Teorema 4, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, dengan n adalah bilang bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1 atau dx buka kurung x pangkat n sama dengan nx pangkat n kurang 1. Contoh, turunan dari y sama dengan x pangkat 3 adalah y aksen, sama dengan dy per dx sama dengan dx pangkat 3 per dx sama dengan dx buka kurung x pangkat 3 sama dengan x kuadrat. Teorema 6, aturan kelipatan konstan. Jika k adalah bilangan konstan dan f adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka kf aksen x sama dengan kf aksen x atau dx buka kurung kf x tutup kurung sama dengan k dx fx. Contoh, tentukanlah turunan dari y sama dengan 2x pangkat 3. dx buka kurung 2x pangkat 3 tutup kurung sama dengan 2 dx buka kurung x pangkat 3 sama dengan 2 kali 3x kuadrat sama dengan x pangkat 2. Teorema 8, jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka f tambah g aksen x sama dengan f aksen x tambah g aksen x atau
dx fx tambah gx sama dengan d fx tambah dx gx. Bukti f tambah gx aksen x sama dengan limit p menuju x, f tambah g dikali p kurang f tambah g dikali x per p kurang x. Limit p menuju x, fp tambah gp kurang fx tambah gx per p kurang x. Limit p menuju x, fp kurang fx tambah gp kurang gx per p kurang x sama dengan fp kurang fx per p kurang x ditambah gp kurang gx per p kurang x. Hasilnya f aksen x ditambah g aksen x. Contoh, tentukanlah turunan dari y sama dengan 4x kuadrat tambah x pangkat 3. dx 4x kuadrat tambah x pangkat 3 sama dengan dx 4x kuadrat tambah dx x pangkat 3 sama dengan 4dx kuadrat 2 tambah 3x kuadrat sama dengan 8x tambah 3x kuadrat. Teorema 10, jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka f kurang g aksen x sama dengan f aksen x kurang g aksen x atau d fx kurang gx sama dengan dx fx kurang dx gx. Contoh, tentukanlah turunan dari y sama dengan 4t kuadrat kurang t pangkat 5. dt 4t kuadrat dikurang t pangkat 5 sama dengan dt 4t kuadrat dikurang dt t pangkat 5 sama dengan 4 dikali dt t kuadrat dikurang 5t pangkat 4. Hasilnya 8t dikurang 5t pangkat 4. Teorema 12, jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka f x aksen x sama dengan fx g aksen x tambah gx f aksen x atau dx buka kurung fx kali gx tutup kurung sama dengan fx dx gx tambah gx dx fx. Contoh, tentukanlah turunan dari y sama dengan s kuadrat buka kurung s pangkat 3 tambah 3 s kuadrat kali s pangkat 3 tambah 3 sama dengan s kuadrat dikali ds s pangkat 3 tambah 3 ditambah s pangkat 3 tambah 3 dikali ds s kuadrat. S kuadrat dikali ds pangkat 3 ditambah ds 3 tambah s pangkat 3 ditambah 3 kali 2s sama dengan s kuadrat 3s pangkat 2 ditambah 0 ditambah 2s4 tambah 6s, hasilnya 5s pangkat 4 ditambah 6s. Teorema 14, aturan pembagian. Jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per g aksen x sama dengan gx dikali f aksen x sama dengan fx dikali g aksen x per g kuadrat x atau dx fx per gx kurang gx dikali dx fx kurang fx dikali dx gx per g kuadrat kali x. Contoh, tentukanlah turunan y sama dengan x pangkat 3 kurang 5 per 2x. dx buka kurung x pangkat 3 dikurang 5 per 2x tutup kurung. Caranya, 2x dikali dx x pangkat 3 kurang 5 kurang x pangkat 3 dikurang 5 dikali dx 2x per 2x kuadrat. 2x dikali 3x kuadrat kurang 0 dikurang x pangkat 3 dikurang 5 dikali 2 per 4x kuadrat. Yang hasilnya 2x pangkat 3 ditambah 5 per 2x pangkat 2. Contoh yang pertama, y sama dengan 2x kuadrat sama dengan dx 2x kuadrat sama dengan 2 dikali dx x kuadrat dikali sama dengan 2 dikali 2x sama dengan 4x. Contoh yang kedua, y sama dengan 3x pangkat 3 dx kali 3x pangkat 3 sama dengan 3 dikali dx x pangkat 3
sama dengan 3 kali 3x kuadrat yang hasilnya 9x pangkat 2. Aturan sinus dan kosinus. 1. Fx sama dengan sin x turunannya cos x. 2. Fx cos x turunannya min sin x. 3. Fx tan x turunannya sec 2x. 4. Fx cos x turunannya min csc kuadrat x. 5. Fx sec x turunannya sec x tan x. 6. Fx cscx turunannya min cscx cot x. Contoh 1. Y sama dengan 2 sin x tambah 3 cos x sama dengan dx 2 sin x tambah 3 cos x. 2 dikali dx sin x ditambah 3 dx cos x. 2 cos x kurang 3 sin x. Nomor 2, y sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x, dx buka kurung 1 dikurang cos kuadrat x, kurang dx sin kuadrat x. Sin x, dx sin x tambah sin x, dx sin x. Sin x kali cos x ditambah sin x kali cos x. Hasilnya 2 sin x cos x sama dengan sin 2x. Rantai. Teorema aturan rantai, misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Jika G terdiferensiasikan di X dan F terdiferensiasikan di U, GX, maka fungsi komposit F bundaran G didefinisikan oleh F GX sama dengan F GX terdefinisiasikan di X dan G bundaran X per X sama dengan F aksen GX kali G per X. Atau dx f gx sama dengan f aksen gx kali g aksen x. dxy sama dengan duy dikali dxu. Atau dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Contoh yang pertama, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x tambah 1 pangkat 10. Pertama, tulis fungsi di atas sebagai y sama dengan 2x tambah 1 pangkat 10. Selanjutnya, misalkan u sama dengan 2x tambah 1, sehingga y sama dengan u pangkat 10. Tentukan turunan masing-masing fungsi. U sama dengan 2x tambah 1 menuju ke du per dx sama dengan 2, y sama dengan u10 ke dy per du sama dengan 10 u pangkat 9. Dengan aturan rantai diperoleh dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. 10 u pangkat 9 dikali 2 sama dengan 20 u pangkat 9. 20 buka kurung 2x tambah 1 pangkat 9. Jadi turunan pertama fx adalah f aksen x sama dengan 20 buka kurung 2x tambah 1 pangkat 9. Contoh, tentukan turunan pertama dari y sama dengan sin 7x. Pertama, misalkan u sama dengan 7x sehingga y sama dengan sin u. Tentukan turunan kedua fungsi di atas. U sama dengan 7x menuju du per dx sama dengan 7, y sama dengan sin u menuju dy per du sama dengan cos u. Dengan diperoleh aturan rantai, dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx sama dengan cos u dikali 7 sama dengan 7 cos u dan hasilnya 7 cos 7x. Jadi turunan pertamanya yaitu 7 cos 7x. Aturan Leibniz, turunan y terhadap x yang kemudian dipandang sebagai limit delta x menuju 0, delta y per delta x sama dengan limit delta x menuju 0. F x tambah delta x kurang fx per delta x adalah menurut Leibniz hasil bagi dari pertambahan kecil tak hingga yang dari y oleh pertambahan kecil tak hingga atau x. dy per dx sama dengan f aksen x dengan ruas kanan adalah notasi Lagrange untuk turunan f dx. Meskipun sekarang matematikawan memandang integral
integral fx dx sebagai limit delta x menuju 0 sigma i f xi delta x. Delta x adalah yang mengandung xi. Leibniz memandang sebagai jumlah lambang integral menandakan penjumlahan. Kuantitas infinitesimal yang banyak tak hingga fx dx. Salah satu kelebihan sudut pandang Leibniz adalah kesesuaian dengan analisis dimensi. Sebagai contoh, dalam notasi Leibniz, turunan kedua menggunakan penurunan implisit adalah d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan f turunan x. Turunan kedua x dan memiliki satuan dimensi yang sama, y per x kuadrat. Contoh 1. Carilah dy per dx jika y sama dengan x pangkat 3 kurang 2x pangkat 12. U sama dengan x pangkat 3 kurang 2x, sedangkan y U12. dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx sama dengan 12u pangkat 11 kali 3x pangkat 2 kurang 2 sama dengan 12x pangkat 3 kurang 2x pangkat 11 dikali 3x kuadrat kurang 2. Nomor 2. D per dt 3t per t kuadrat tambah 1 sama dengan d per dt 3t t kuadrat tambah 1 sama dengan t kuadrat tambah 1 dikali 3 dikurang 3t dikali 2t per t kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan min 3t kuadrat tambah 3 per t kuadrat tambah 1 pangkat 2. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama, bisa turunan kedua, ketiga, bahkan sampai turunan ke n. Jika f aksen adalah turunan suatu fungsi f, maka f aksen juga merupakan suatu fungsi f aksen. F aksen adalah turunan pertama dari f. Jika turunan dari f aksen ada, turunan ini dinamakan turunan kedua dan ditulis dengan f aksen 2. Dengan cara yang sama, turunan ketiga dan dari f didefinisikan sebagai turunan pertama dari f aksen 2. Jika turunan ini ada, turunan ketiga ditulis f aksen 3. Turunan ke n dari fungsi f di mana n bilangan positif yang lebih besar dari 1 adalah turunan pertama dari turunan ke n1 dari f. Turunan ke n dinyatakan dengan f dalam kurung n. Berikut ini adalah tabel cara penulisan sampai dengan turunan ke n. Contohnya yaitu fungsi f besar dari f aksen besar dari f aksen 2, f2 aksen atau turunan kedua dari f dikurang besar dari f3 aksen dan seterusnya. F dalam kurung x sama dengan 2x 3 dikurang 4x 2 tambah 7x dikurang 8f aksen. Dalam kurung x sama dengan 6x kuadrat 2 dikurang 8x tambah 7f aksen. Dalam kurung x sama dengan 12x dikurang 8f aksen 2. Dalam kurung x sama dengan 12f aksen 1 dan x sama dengan 0. Karena turunan fungsi 0 adalah 0, maka secara turunan tingkat yang lebih tinggi akan menjadi 0. Tentukan turunan ketiga dari fungsi y sama dengan 6 kali 6x kuadrat 3 tambah 12x kuadrat 2 tambah 5x pangkat 2. dy per dx sama dengan 18x ditambah 5 d kuadrat d2y atau dx2 sama dengan 36x tambah 24 d3y atau dx3 sama dengan 36 y sama dengan 6x3 tambah 12 kali 2 tambah 5x tambah 2 d3y per dx3 dy per dx sama dengan 18 kali tambah 5 d2y per 2x kuadrat sama dengan 36x d3y per dx3 sama dengan 36. Selanjutnya diferensial implisit. Implisit adalah fungsi yang terdiri dari dua atau lebih variabel, yakni variabel bebas dan variabel tak
bebas yang berada dalam satu ruas dan tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Menurunkan fungsi implicit tak jauh berbeda dengan menurunkan fungsi variabel tunggal, yakni dengan menggunakan notasi Leibniz atau kurung dy per dx. Berikut ini hal yang harus dipahami dalam menurunkan fungsi implicit, khususnya yang memiliki dua variabel x dan y. Jika hanya mengandung variabel x, maka turunannya x d per dx. Jika hanya mengandung variabel y, maka turunannya y d per dy per dx. Jika mengandung variabel x dan y, maka turunannya x y d per dx tambah x y d per dy dan titik dy per dx. Contohnya yang pertama, turunan pertama dari fungsi implisit dalam kurung x tambah 2y pangkat 8 adalah penyelesaiannya. Turunan pertama fungsi implisit dalam kurung x tambah 2y kuadrat 8 adalah fungsi bentuk u sama dalam kurung x pangkat n, turunannya sama dengan n u dalam kurung x n dikurang 1 u pangkat 1 dalam kurung x f dalam kurung x y sama dengan dalam kurung x tambah 2y tutup kurung 8 pangkat 8 f aksen 1 dalam kurung x di x, y sama dengan 8 x tambah 2y pangkat 7 x d per dx tambah 2y d per 2y titik dikali dy per dx sama dengan 8 dalam kurung x tambah 2y pangkat 7 1 tambah 2y dx per dy per dx sama dengan 8 x tambah 2y pangkat 7 tambah 8 dalam kurung x tambah 2y pangkat 7 2y dy per dx. Contoh kedua, nyatakan dalam dy atau dx turunan fungsi implisit x kuadrat 3 tambah 5 in x y dikurang 3x y pangkat min 1 sama dengan min 4. Penyelesaiannya, nyatakan dalam bentuk dy per dx untuk turunan pertama fungsi implisit x kuadrat 3 tambah 5 in x dikurang 1 sama dengan min 4. X kuadrat 3 tambah 5 in x y dikurang 3x y dikurang pangkat min 1 sama dengan min 4. X kuadrat 3 ditambah 5 in dikali tambah 5 in y dikurang 3x y min 1 sama dengan min 4. X kuadrat 3 d per dx tambah 5 kali d per dx tambah 5y d per dy per dx dikurang 3x y dikurang pangkat min 1 d per dx tambah 3x y min 1 d per dy per dx sama dengan min 4 d per dx. 3x 2 tambah 5x min 1 dikurang 3y dikurang 1 tambah dalam kurung 5y min 1 tambah 3x y min 2 dy per dx sama dengan 0. Selanjutnya dy per dx disama dengan min 3x kuadrat 2 tambah 5x min 1 min 3y dikurang min 3y pangkat min 1 per 5y di pangkat min 1 tambah 3x y pangkat min 2. Selanjutnya laju yang berkaitan dy dt dan dx dt adalah laju yang berkaitan. Jika suatu variabel y bergantung pada waktu t, maka turunannya dy dt disebut laju perubahan sesaat. Misalnya, jika y mengukur jarak, maka laju saat ini disebut kecepatan. Untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan laju yang berkaitan, yang diperlukan langkah-langkah pengerjaan sebagai berikut. 1.
Buatlah gambar atau diagram mengenai persoalan yang akan dipecahkan. Yang kedua, nyatakan nilai yang diketahui dan nilai yang akan dicari dalam bentuk turunan. Yang ketiga, cari rumus yang berkaitan dengan persoalan. Yang keempat, gunakan turunan untuk menentukan hal yang dicari dengan melihat hubungannya dengan yang diketahui. Contoh pertama, sebuah balon kecil dilepas pada jarak 150 dari seorang pengamat yang berdiri di tanah. Jika balon naik secara lurus ke atas dengan laju 8 meter per detik, seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon bertambah pada waktu balon pada ketinggian 50 m. Penyelesaiannya, gunakan turunan untuk menentukan hal yang dicari dengan melihat hubungan dengan yang diketahui. 2S dsdt sama dengan 2H dH dt. SDT sama dengan H dH dt. 50 10 ds dt sama dengan 50 dalam kurung 8 ds dt sama dengan 810 sama dengan 253 pada saat H sama dengan 50. Jarak antara balon dan pengamat bertambah dengan kecepatan 2,53 meter per detik. Contoh kedua, sebuah tangki berbentuk kerucut dengan jari-jari lingkaran alasnya 75 cm dan tinggi 150 cm. Kerucut tersebut dibalik kemudian diisi dengan air dengan laju 25 cm kuadrat atau det. Carilah laju pertambahan jari-jari lingkaran yang bentuk air dalam kerucut pada saat tinggi air 50 cm. Penyelesaiannya, gunakan turun untuk menentukan hal yang dicari dengan melihat hubungannya dengan yang diketahui. DDT F sama dengan DDT dalam kurung 23 pi R kuadrat 3. DF dt sama dengan 2 pi R pangkat 2 dx dt. dx dt 12 pi R pangkat 2 df dt. Untuk R sama dengan 50 cm dan df dt 25 cm kuadrat atau det, maka dt sama dengan 12 atau 50 derajat 50 pangkat 2. 25 sama dengan 1200 pi cm atau det. Jadi laju pertambahan jari-jari lingkaran air pada saat R sama dengan 50 cm adalah 1200 pi cm atau det. Diferensial dan hampiran aplikasi turunan merupakan suatu lambang yang tunggal dalam arti bukan hasil bagi dy dan dx. Dalam hal ini, dy dan dx belum diberi arti secara terpisah. Sebelum kita mendefinisikan dx dan dy, misalkan adalah suatu titik tetap pada kurva y sama dengan fx dengan p sebagai titik asal, buatlah sumbu koordinat baru dx dan dy yang sejajar dengan sumbu x dan sumbu y. Situasinya diperlihatkan pada gambar berikut. Dalam sistem koordinat baru ini, persamaan garis singgung pada kurva f di titik P adalah dy sama dengan m dx dan dengan gradien m sama dengan, akibatnya persamaan garis singgung pada kurva f di titik P dapat ditampilkan dalam bentuk gambar hampiran dengan diferensial. Di sekitar titik garis singgungnya sangat dekat dengan kurva y sama dengan fx. Jadi jika pada x diberikan pertambahan besar, maka pertambahan y pada kurva f sebesar, sedangkan pada garis singgung sebesar t. Contohnya misalkan fx sama dengan x, 2 dan c sama dengan 1. Untuk memeriksa apakah f mempunyai turunan di 1, kita hitung limit x 1 fx dikurang f1 kali min 1 sama dengan limit x 1 kali 2 dikurang 1 kali min 1 sama dengan limit x 1 dalam kurung x tambah 1 sama dengan 2. Jadi f mempunyai turunan di 1 dengan f 1 sama dengan 2. Contoh misalkan fx sama dengan x dan c sama dengan 0. Diperhatikan bahwa limit 0f dalam kurung h dikurang f dalam kurung 0 h sama dengan limit h 0 h tidak ada. Karena itu f tidak mempunyai turunan di 0. Proposisi 3 misalkan terdefinisi pada suatu interval terbuka yang muat titik c. Jika mempunyai turunan d, maka f kontinu. Adik bukti, perhatikan bahwa fx
dikurang FC dan sama dengan Fx dikurang Fc, X dikurang C, dalam kurung X dikurang C, F dalam kurung C titik 0 untuk Kx, C jadi Fx, Fc untuk Kx sampai dengan C. Selanjutnya maksimum dan minimum. Maksimum dan minimum adalah nilai terbesar dari dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi. Dan masalah praktis sehari-hari, nilai maksimum dan minimum sering muncul dan membutuhkan suatu cara penyelesaian. Suatu fungsi akan mencapai optimal atau maksimum atau minimum jika gradiennya sama dengan 0. Dalam kurung M sama dengan 0 karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0. F dalam kurung X sama dengan 0, titik disebut dinyatakan dengan titik stasioner. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi Y sama dengan Fx, kita ikuti langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, syarat stasioner bagi F aksen X sama dengan 0, yang kedua tentukan jenis stasionernya, maksimum, belok atau minimum menggunakan turunan kedua. Yang ketiga, menghitung nilai maksimum atau minimum yang diminta dengan substitusi nilai variabelnya ke fungsi awal. Contohnya, tentukan nilai maksimum dari fungsi Fx sama dengan min X 2 tambah 4X tambah 3. Penyelesaiannya, fungsi awal Fx sama dengan min X 2 tambah 4X tambah 3. F aksen X sama dengan min 2X tambah 4 dan F aksen X sama dengan min 2. 2. Menentukan nilai X dari syarat stasioner. Bagi F aksen X sama dengan 0, F aksen X sama dengan 0 dikurang 2X tambah 4 sama dengan 0, X sama dengan 2. Menentukan jenis stasionernya, gunakan turunan kedua. Untuk X sama dengan 4, 2 sama dengan min 2, X sama dengan 4, F aksen X dalam kurung 2 sama dengan 2 itu negatif jenis maksimum. Artinya nilai X sama dengan menyebutkan fungsinya maksimum. Menentukan nilai maksimum saat X sama dengan 2 substitusi ke fungsi awal. F maksimal sama dengan F dalam kurung 2 sama dengan min dalam kurung 2 tambah 4, 2 tambah 3 dikali 2 tambah 3 sama dengan 7. Jadi nilai maksimum fungsinya F sama dalam kurung X sama dengan min X 2 tambah 4X tambah 3 adalah 7 pada saat X sama dengan 2. Contoh yang kedua, tentukan nilai minimum fungsi F dalam kurung X sama dengan 13 kali 3 tambah 12 kali 2 min 2X tambah 3 pada interval min 2 kecil sama nol. Penyelesaiannya, soal ini sama dengan contoh soal nomor 2 di atas. Nilai minimumnya pada saat X sama dengan 1. Menentukan nilai fungsi pada batas intervalnya, yaitu F sama dengan dalam kurung min 2 dan F dalam kurung 0. Untuk X sama dengan 3, F dalam kurung min 2 sama dengan 13 dalam kurung min 2, 3 tambah 12 dalam kurung min 2, 2 dikurang 2 dalam kurung min 2 tambah 3 sama dengan 193. Untuk X sama dengan 0, F dalam kurung 0 sama dengan 13, 03 tambah 12 kali 02 dikurang 2, 0 tambah 3 sama dengan 3. Ada syarat stasioner fungsi Fx minimum saat X sama dengan 1 yang tidak ada pada interval min 2 kecil sama X kecil sama 0. Artinya nilai fungsi untuk X sama dengan 1 tidak perlu kita hitung. Dari hasil nilai fungsi di atas, nilai minimum fungsi F dalam kurung X adalah 3. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Ismail, NIM 1814080070. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kemotonan. Yang pertama, fungsi F dikatakan naik pada selang I apabila untuk setiap X, Y,
sigma I dengan X lebih besar dari Y berlaku. F dalam kurung X lebih besar dari F dalam kurung Y. Fungsi F dikatakan turun pada selang I apabila untuk setiap X Y sigma I dengan X lebih besar daripada Y berlaku F X lebih besar daripada F Y. Fungsi naik atau turun pada selang I dikatakan monoton pada I. Selanjutnya, teorema kemotonan dan fungsi. Misalnya F kontinu dan mempunyai turunan pada I sama dengan dalam kurung AB titik jika F dalam kurung X lebih besar dari 0 untuk setiap X sigma I, maka F naik pada I. Jika F dalam kurung X lebih besar daripada 0 untuk setiap X sigma I, maka F turunan pada I. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan titik minimum. Ini gambarnya F dalam kurung X lebih besar daripada 0, F turun. F dalam kurung X lebih besar daripada 0, F naik. Selanjutnya kecekungan. Misalkan F mempunyai turunan pada I sama dengan A, B, A kali B. Jika F naik pada I, maka grafik fungsi F cekung ke atas pada I. Jika F turun pada I, maka grafik fungsi F cekung ke bawah pada I. Terlihat gambar yang pertama cekung ke atas dan gambar yang pertama cekung ke bawah dan gambar kedua cekung ke atas. Selanjutnya teorema kecekungan fungsi. Misalkan F mempunyai turunan kedua pada I jika F dalam kurung X lebih besar daripada 0 untuk setiap X sigma I, maka grafik fungsi F cekungan ke atas pada I jika F dalam kurung X lebih besar daripada 0 untuk setiap X sigma I, maka grafik fungsi F cekung ke bawah pada I. Penjelasannya, jika F dalam kurung X sama dengan 0 lebih besar daripada 0, maka F dalam kurung X naik jika jadi F cekung ke atas. Jika F dalam kurung X lebih besar daripada 0, maka Fx turun jadi F cekung ke bawah. Selanjutnya maksimum dan minimum lokal. Nilai F dalam kurung C disebut nilai maksimum lokal jika terdapat maksimum dan minimum lokal. Nilai F dalam kurung C disebut nilai maksimum lokal F jika terdapat delta lebih besar dari 0 sehingga F dalam kurung C lebih besar dari Fx sama besar dari Fx pada satu I n dalam kurung C minus delta dalam koma C plus tambah delta. Nilai Fc disebut nilai minimum lokal F jika terdapat delta lebih besar daripada 0 sehingga F dalam kurung C lebih besar daripada F dalam kurung X pada I n dalam kurung C kurang delta C delta plus. Nilai maksimum minimum lokal disebut nilai ekstrim lokal. Selanjutnya teorema uji turunan pertama. Misalkan F kontinu di C. Jika F dalam kurung X lebih besar daripada 0 di sekitar kiri C dan F dalam kurung X lebih kecil daripada 0 di sekitar kanan C, maka F dalam kurung C merupakan nilai maksimum lokal. Jika F dalam kurung X lebih besar daripada 0 disebut kiri C dan F dalam kurung X lebih besar daripada 0 disebut kanan C, maka F dalam kurung C merupakan nilai minimum lokal. Jika F dalam kurung X bertanda sama di sekitar kiri dan kanan C, maka FC bukan merupakan nilai ekstrim lokal. Selanjutnya contoh teorema. Misalnya andaikan F dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 min X pangkat 2 X plus 1 pada dalam kurung min 1,2. Carilah semua bilangan AC yang memenuhi kesimpulan teorema nilai rata-rata. Penyelesaian. F
dalam kurung A sama dengan X pangkat 3 min X pangkat 2 min X plus 1. F dalam kurung X sama dengan 3 X pangkat 2 min 2X min 1. Dan F dalam kurung 2 min F dalam kurung min 1 per dibagi 2 min C 2 min dalam kurung min 1 sama dengan 3 min 0 dibagi 3 sama dengan 1. Karena itu 3C pangkat 2 min 2C min 1 sama dengan 1. Atau 3C pangkat 2 min 2C min 2 sama dengan 0. Persamaan dalam kurung 2 akar 2 dalam kurung 4 tambah 2 4 dalam kurung 6. 4 sama dengan min 0,55 dan C2 sama dengan 1,22 dalam C min 0,2. Selanjutnya pembuktian teorema. Bukti dari posisi di atas sama dengan F dalam kurung X min 9 X yang diperlihatkan pada Y sama dengan 9 dalam kurung X adalah persamaan garis melalui CA, F dalam kurung A dan B dalam kurung F dalam kurung B karena garis mempunyai kemiringan dalam kurung X dalam kurung B F sama dengan A min B min A. 9 dalam kurung X min F C dalam kurung A min F dalam kurung B min F dalam kurung A dalam kurung X min A per 6 min 4. Ini menghasilkan rumus S dalam kurung 5 dalam kurung X 5X sama dengan F dalam kurung X min 9 dalam kurung X min F dalam kurung X min F A min F dalam kurung 6 min F dalam kurung A per 6 min A. 5 dalam kurung B sama dengan 5 dalam kurung A sama dengan 0 untuk X dalam kurung A D 5 pangkat 1 dalam kurung X sama dengan F pangkat 11 dalam kurung X min F dalam kurung B min F dalam kurung A per D min A. 0 sama dengan F dalam kurung C min F dalam kurung B min F dalam kurung A. Selanjutnya contoh kedua. Yang pertama, carilah bilangan C diaman oleh karena nilai rata-rata untuk fungsi F dalam kurung X sama dengan 2 akar X pada C pada dalam kurung 1 4. Penyelesaian F1 dalam kurung X sama dengan 2 per 1,2 kali 1 min 1,2 sama dengan 1 akar X. Ada F dalam kurung 4 min F dalam kurung 1 per 4 min 1 sama dengan 4 min 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Jadi 1 akar A sama dengan 2 per 3. Selanjutnya teorema nilai rata-rata merupakan bidang mudah dinyatakan dan dipahami. Teorema ini menyatakan bahwa grafik sebuah fungsi kontinu mempunyai garis singgung tak tegak pada A dan B. Selanjutnya itu contoh
andaikan dalam kurung X sama dengan 8.300 tambah 3,25 X tambah X mol per 3 X rupiah. Carilah biaya rata-rata, biaya satuan marginal, kemudian hitunglah kedua biaya tersebut bila mana X sama dengan 1000. Penyelesaian biaya rata-rata dalam kurung CX per X sama dengan 8.300 tambah 2,25 tambah 40 kali 1,2. Biaya marginal DC per D1 per D sama dengan 3,25 tambah 40 per 3 X tambah min per 3. Selanjutnya, penerapan ekonomi. Karena ekonomi cenderung merupakan kasihan karena diskrit dalam kurung X min 1 min C kurung A. Dalam model magma ini, bilangan ini nilainya akan samsat dekat ke DC dalam kurung DX, dan konsep utama adalah kalkulus penggunaan kata marginal, misalnya ABC mengetahui fungsi biaya dalam kurung X dan untuk sementara merencanakan memproduksi 200 satuan tahun ini jika dipuisikan biaya. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.